Pernahkah lo menonton drama yang seakan-akan sedang meledek tingkat kecerdasan lo yang sebenarnya nggak terlalu cerdas itu? Pernah nggak? Kalau belum pernah, gue sarankan lo menguji kecerdasan lo yang nggak seberapa itu dengan cara menonton drama terbarunya Netflix, yaitu A Time Called You. Dramanya tuh asli kayak lagi ngeledekin lo abis-abisan gitu deh. Ketika menonton, lo tuh kayak, ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Paham nggak lo nontonnya? Nope. Nggak ngerti kan? Bego kan? Udah ngaku aja. Kayak gitu. Plot utama dari drama A Time Called You sebenarnya sih cuma time travel doang. Tapi ternyata yang loncat dimensi itu cuma jiwanya doang, sedangkan tubuhnya nebeng di fisik orang lain yang mukanya mirip. Macem kayak kerasukan gitu deh ya. Kisah cintanya tentu saja nggak kalah rumit. Bukan hanya cinta segitiga atau cinta jajaran genjang, tapi udah kayak cinta trapesium sama kaki, saking rumitnya dan saking banyaknya karakter yang terlibat. Ada Namseon yang jatuh cinta sama Han Junhee tapi dalam tubuhnya Kwon Minju. Ada juga Jung In Kyu yang jatuh cinta sama Minju tapi Minjunya sukanya sama Sion. Ada juga Yeonjun yang suka sama Junhee tapi sebenarnya dia adalah Sion. Emang boleh sengejelimet ini hanya demi meraih cinta? Di tengah kerumitan kisah cinta yang saling tumpang tindih ini, tiba-tiba aja nongol karakter psikopat yang ikutan time travel buat bunuhin orang-orang. Ya udah, mending sekarang lu siapin aja paracetamol karena gue mau bahas dramanya. Fakta menarik tentang drama A Time Called You yang pertama adalah time travelnya dengan cara mendengarkan kaset. Dalam drama ini, para karakternya melakukan time travel dengan cara mendengarkan kaset sampai ketiduran. Ia baru bisa balik ke masa depan kalau terbangun, biasanya sih karena ada yang ngebangunin ya. Han Junhee sedang mengalami kesedihan yang mendalam karena Yeonjun, pacarnya, meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Ketika mendengarkan kaset, ia time travel ke tahun 98 dan merasuk ke tubuhnya Kwon Minju. Di tahun tersebut, ia bertemu dengan Namseon, anak SMA yang wajahnya tuh mirip banget sama Yeonjun, pacarnya yang udah meninggal. Tapi kalau dihitung-hitung ya dari segi usia dan latar belakang, ini anak kayaknya nggak mungkin Yeonjun sih. Setelah beberapa kali melakukan time travel, barulah terungkap sebuah rahasia bahwa ternyata Minju akan mati terbunuh pada tanggal tertentu. Jadi mereka berusaha untuk mencegah kematian Minju tersebut. Hal menarik berikutnya dari drama A Time Called You adalah betapa rumitnya kisah cinta yang saling tumpang tindih. Menonton kisah cinta segitiga aja udah bikin pening ya. Apalagi ini kisah cinta yang melibatkan begitu banyak karakter karena mereka saling time travel, jadi kayak tumpang tindih gitu deh. Jadi karakternya tuh kayak double-double karena pakai sistem kerasukan. Bahkan dalam satu waktu ada dua orang yang sama dalam tubuh yang berbeda. Ini gimana? Pusing kan kitanya? Nih ya, kisah cinta karakter yang melakukan time travel. Ada Han Junhee yang time travel dari tahun 2023 ke tahun 1998 dan merasuk ke tubuh Kwon Minju dan bikin Namseon jatuh cinta. Kemudian Namseon ikutan juga, nggak mau kalah, dia time travel dari tahun 2002 ke tahun 2007 dan merasuk ke tubuhnya Yeonjun dan bikin Han Junhee jatuh cinta. Di pihak lain ada juga kisah cinta para karakter yang tidak melakukan time travel. Ada Jung In Kyu yang jatuh cinta sama Minju tapi Minju sukanya sama Sion. Yang lebih parah ada juga Choi Yeonjun asli yang tubuhnya dipinjam sama Sion. Baru aja saling cinta sama TH tapi 7 menit kemudian langsung tabrakan. Dan gak diceritain lagi kisahnya sampai tamat 12 episode. Hal menarik lainnya dari drama A Time Called You adalah mencari awal dari lingkaran takdir. Menonton kisah di drama ini mengingatkan gue akan lingkaran takdir. Untuk mencegah malapetaka dan kematian orang-orang yang disayangi harus ada sesuatu yang diubah. Tapi sebenarnya semua berawal dari mana sih? Lingkaran kan susah dicari ujungnya ya. Kejadian mana yang harus diubah? Apakah semuanya berawal dari Namseon yang jatuh cinta pada Junhee yang merasuk ke tubuh Minju? Atau Junhee yang jatuh cinta kepada Yeonjun yang sebenarnya ada Sion? Ini yang mana nih awalnya? Sulit untuk mencari ujungnya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari drama ini adalah nggak usah sok-sokan melakukan time travel demi PDKT. Penjelajah waktu demi meraih cinta, tapi ujung-ujungnya malah mati dibunuh, itu faedahnya apa coba buat hidup lo? Gak ada faedahnya. Udah, mending hancurin aja kasetnya sekarang juga dan lakukan PDKT seperti manusia normal pada umumnya. Bisa dengan cara pura-pura deketin cewek di bis dan nanya, kamu tuh mirip seseorang deh. Itu bisa, itu lebih normal dan gak ada orang yang mati. Jadi gimana? Apakah lu udah nonton dramanya dan ikutan pening juga? Coba spill di kolom komentar adegan yang paling bikin lu bingung. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Annyeong!